Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Diri dan Sang Juara. Teman-teman, kita masuk pada pertemuan yang ke-11 ya. Dengan subpokok bahasan perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Langsung saja, ini ada 56 slide. Saya coba bacakan, saya coba presentasikan dengan waktu optimal mungkin ya, karena memang luar biasa materinya banyak sekali. Oke, apa sih sebenarnya tujuan teman-teman mempelajari topik kali ini? Yang pertama adalah diharapkan teman-teman dapat menjelaskan definisi pesanan dan job shop. Kemudian yang kedua, membebankan biaya dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Yang ketiga, menghitung biaya overhead menggunakan tarif yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, menerapkan perhitungan biaya berdasarkan pesanan pada perusahaan jasa. Kelima, memahami permasalahan etis dan dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Keenam, menjelaskan perbedaan antara pesanan dan proyek. Untuk outline-nya, yang pertama kita akan membahas tentang definisi pesanan, yang kedua menggunakan catatan akuntansi pada job shop ya, yang ketiga menghitung biaya pesanan, yang keempat menggunakan perhitungan biaya berdasarkan pesanan pada perusahaan jasa, yang kelima permasalahan etis dan perhitungan biaya berdasarkan pesanan, dan keenam adalah mengelola project. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi pesanan. Apa sih sebenarnya pesanan itu ya? Pesanan sendiri adalah unit dari suatu produk yang dengan mudah dibedakan dari unit lainnya. Artinya produk tersebut memiliki karakteristik unik ya, yang membedakan dia dengan produk yang lain. Nah, sedangkan untuk job shop sendiri adalah perusahaan yang memproduksi pesanannya. Ya, jadi perusahaannya ya kalau yang job shopnya ya. Nah, pada umumnya harus membedakan masing-masing pekerjaan dalam suatu perusahaannya. Jadi di dalam perusahaan itu bisa jadi satu pekerjaan itu ada sub pekerjaannya ya, ada subnya lagi. Nah, atau mungkin pekerjaan antar beda beda kegiatan, beda jenis. Itu juga sudah membuat dua hal tersebut berbeda kan gitu ya. Pekerjaan tersebut memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Yang kedua, perusahaan menyimpan dokumen terpisah dan mencatat biaya dari pesanan-pesanan tersebut. Jadi kalau ada aktivitas, ada objek biaya, ada pesanan, ada kegiatan ya, itu otomatis akan ada dokumen yang melekat ya. Dan dokumen ini juga harus dipisah supaya tidak bingung pada saat mencatat biaya. Nah, kenapa yang menjadi catatan penting ya? Karena yang pertama, perusahaan ingin dapat memperkirakan biaya pekerjaan serupa di masa mendatang. Jadi diarsipkan dokumennya itu supaya apa? Bisa untuk dievaluasi untuk kedepannya periode mendatang bisa jadikan sebagai acuan kan begitu. Atau mungkin harga job shop untuk produk atau jasa umumnya berkaitan dengan biaya yang tercatat untuk pesanan tersebut. Nah, ini juga bisa jadi perusahaan yang memproduksi pesanan itu juga belajar untuk melihat harga ya, harganya ya. Harga di periode ini bisa dipakai untuk periode mendatang atau mungkin sekedar batas referensi aja atau acuan, kan gitu ya. Jadi kurang lebih nggak jauh-jauh deh dari periode yang sebelumnya, kan begitu ya. Karena harga itu kan memang sifatnya adalah sensitif. Nah, yang kedua kita membahas catatan akuntansi pada job shop. Apa aja sih ya? Yang pertama ada lembar biaya pesanan ya. Di dalamnya adalah berupa catatan dari biaya pesanan yang disimpan dalam sistem akuntansi. Kemudian ada subsidiary ledger account ya, akun buku besar pembantu. Ini pasti teman-teman sudah pernah dengar di pengantar akuntansi 1 ya. Akun yang mencatat transaksi keuangan untuk pelanggan, pemasok ataupun pesanan tertentu. Kemudian ada control account ya atau akun kendali. Ini sejenis buku besar pembantu ya, teman-teman. Ya, untuk yang ketiga kita akan menghitung biaya
Nah, jadi nanti di dalam tampilan presentasi itu ada beberapa contoh gitu ya, termasuk jurnal-jurnal yang harus dibuat. Nah, teman-teman tinggal disimak saja ya. Nah, untuk proses produksi di Incept, ceritanya Incept ini adalah suatu perusahaan begitu ya, yang dia memberikan atau disebut dengan job shop yang tadi deh. Jadi Incept itu adalah job shop ya. Nah, proses produksi di Incept ini ya ada beberapa langkah. Yang pertama harus menetapkan nomor pesanannya dulu ya. Kemudian yang kedua, staf pemeriksa desain dan komponen apa aja sih yang dibutuhkan ya, bahan baku, tenaga kerja dan seterusnya ya, kaitan dengan peralatan dan perlengkapan. Kemudian yang ketiga, nah komponen yang tadi itu harus didetailkan apakah mau membuat, maksud saya menggunakan komponen yang ada di internal perusahaan atau mungkin membeli dari pemasok lain kan gitu. Nah, kemudian yang keempat, ketika sudah tersedia bahan bakunya akan dipindahkan ke area perakitan yang ada di pabrik. Jadi di beberapa perusahaan itu ada area khusus, area perakitan sendiri ya, area barang jadi sendiri dan seterusnya biasanya. Nah, yang kelima, Incept ini hanya merakit komponen yang dibeli dan tidak memproduksi peralatan apapun. Artinya dia tidak memproduksi ya. Karena dia juga prosesnya merakit. Nah, proses perakit saja. Keenam, nah karyawan tenaga kerja langsung merakit berbagai komponen. Jadi dibutuhkan tenaga kerja ya. Tenaga kerja itu sebagai komponen kebutuhan ya. Dan dibantu dengan mesin ataupun peralatan. Ketujuh, setelah perakitan selesai, masing-masing bagian untuk pesan dibedakan ke persediaan barang jadi. Jadi ada area barang jadi ya. Kemudian yang kedelapan, ketika semuanya telah selesai, pesanan diperiksa untuk memastikan adanya sebuah komponen yang dimasukkan. Jadi ada QC-nya ya. Oke, yang 9, dikirim ke area atletik di kampus ya. Jadi kampus yang memesan ya, kampus Eastern State ya, ini menerima pengiriman dan Incept mengirimkan faktur kepada Eastern State. Jadi ceritanya pada saat proses pengiriman juga harus disertakan invoice, faktur pajak dan seterusnya. Ini adalah serangkaian proses yang ada di Incept ya, teman-teman. Ini sebagai gambaran saja supaya teman-teman itu ada wawasan ya. Catatan biaya di Incept ini hanya sebatas pengetahuan dasar ya. Jadi sistem akuntansi biaya pada Incept ini mencatat arus biaya ya, sebagai sumber daya bagi keseluruhan perusahaan. Kami memperhatikan masing-masing dari 3 jenis sumber daya yang digunakan, ada bahan baku, tenaga kerja, ya biaya overhead. Ini 3 komponen penting ya, secara bergantian. Pesanan dari kampus tadi ya, Eastern State, ini merupakan salah satu dari 3 pesanan yang dikerjakan Incept selama bulan Januari. Pekerjaan dilanjutkan dari pesanan nomor 1203 untuk Hanson University yang dimulai dari bulan Desember dan pesanan baru 0102 yang akan dimulai dari akhir Januari. Oke, aku pengetahuan saya. Informasi awal. Nah, untuk akun persediaan, bagaimana sih cara menjurnalnya? Nanti kita bahas ya. Ini dia. Pada tanggal 1 Januari, ini contoh saja, jadi Incept ini ada 3 persediaan, bahan baku, barang proses, dan barang jadi ya. Bagaimana sih cara menjurnalnya ya? Sebelum dijurnal kita harus detailkan dulu ya tiap pesanannya. Oke, kita buat dulu yang namanya deskripsi seperti ini ya. Nah, kita detailkan bahan baku langsungnya berapa, barang dalam prosesnya berapa, barang jadinya berapa. Nah, kemudian kita buat penjumlahan ya, kaitannya dengan yang di atas ini ya. Dibuatlah bahan baku langsungnya berapa, biaya tenaga kerja langsungnya berapa, biaya overhead. Ini komponen yang penting itu harus dijumlahkan supaya di awal lebih sudah tahu nih kira-kira kebutuhan 3 komponen ini kira-kira kurang lebih berapa sih kan gitu. Nah, yang pertama kita bahas adalah bahan baku langsung dulu ya. Oke, jadi di sini Incept ya, sebuah bahan baku langsung digunakan untuk merakit pesanan Incept diterima di tempat penyimpanan persediaan bahan baku ya. Akun ini mencatat persediaan dan bahan baku yang lain biasanya tidak dikenakan biaya ya, atau didebet langsung di pesanan. Bukan debit ya teman-teman, tapi debet ya. Kalau debit itu hanya kecepatan air.
Nah, kita akan membahas akuntansi untuk bahan baku tidak langsung nanti bersama komponen-komponen lainnya dari biaya overhead pabrik. Ini contohnya. Misalkan di Januari, Insep ini total pembeliannya adalah 135.000 nih dalam bentuk komponen peralatan, perlengkapan, dan seterusnya. Nah, kita jurnal dulu nih teman-teman. Jurnalnya bagaimana? Debetnya adalah persediaan bahan baku karena kita kan berhubungan dengan bahan baku langsung ya. Kreditnya kalau kita beli tunai ya kita berarti kreditnya kas. Kalau misalkan maksud saya kalau dibayarnya pakai tunai berarti kreditnya harusnya kas gitu atau kas bank ya. Tapi kalau misalkan dibelinya secara kredit ya berarti muncullah hutang usaha di sisi kredit. Seperti ini ya kurang lebihnya. Mudah ya? Oke, ini contoh saja misalkan ada barang dalam proses ya, barang dalam proses sesuai dengan nomor pesanan ya ini. Nah, kita buat jurnal ya seperti ini. Di debit ya posisinya BDP itu ya. BDB itu adalah barang dalam proses. Nah, karena masih bahan baku artinya kreditnya adalah persediaan bahan baku nih teman-teman ya. Jadi yang ini dijumlahkan ditaruh di sini. Ini posisi debit, ini posisi kredit. Ya, ini saya agak cepat ya. Oke. Nah, dibuat bagaimana sih arus kas untuk T account-nya? Nah, seperti ini nih teman-teman. Ya. Ini yang transaksi kedua. Kalau tadi kan yang di sebelumnya ada transaksi pertama. Nah, transaksi kedua dulu kita masukkan. Tapi urutannya tetap transaksi pertama dulu kita buat T account ya, baru yang ini ya. Tadi yang pertama ini adalah yang ini tadi ya, muncul utang usaha tadi kan, ada persediaan bahan baku. Kalau misalkan teman-teman bingung bisa lihat lagi di sebelumnya ya. Nah, yang transaksi kedua ini 129 tinggal teman-teman masukkan ya. Di posisi debitnya dulu ada BDP, masukkan di sini BDB 129 ya. Kemudian yang kreditnya adalah bahan baku, berarti di sini. Maksud saya yang BDP adalah ini ya, barang dalam proses ya, posisinya di debit ya, ini dia. Kemudian yang kreditnya adalah bahan baku, berarti yang ini maksud saya di kredit gitu. Yang ini adalah tadi yang transaksi pertama. Oke, mudah ya. Nah, komponen kedua adalah tenaga kerja langsung ya. Jadi tenaga kerja langsung ini ceritanya ini sedikit gambaran. Kalau tenaga kerja langsung itu kan diambilnya dari time card, di mana time card itu berisi aktivitas nama pekerjanya siapa, identitas pekerjanya ya, dia mengerjakan dari awal sampai akhir itu apa saja, berapa sih jam yang dihabiskan oleh si pekerja tersebut ya. Nah, itu ada di time card teman-teman. Jadi orientasi untuk melihat atau menghitung biaya tenaga kerja langsung itu dilihat dari time card-nya ya. Ini contoh saja sih teman-teman ya. Jadi di tenaga kerja langsung itu juga harus ada yang namanya barang dalam proses ya. Jadi nggak usah bingung karena kan proses pengerjaannya dia kan yang bermula dari awal belum ngapa-ngapain terus setengah jadi atau setengah barang dalam proses baru jadi kan begitu. Jadi tetap ada yang namanya persediaan barang dalam proses tenaga kerja tetap ada ya. Jadi ini contohnya saja, misalkan ini deskripsinya, ini contohnya jurnalnya seperti ini ya. Di debitnya tetap masih sama barang dalam proses, sesuaikan dengan rincian kontraknya. Ini dia, ini akunnya dan kreditnya apa? Karena tenaga kerja langsung, berarti teman-teman pakainya adalah utang gaji ya, karena kan karyawannya bekerja dulu baru dibayar, artinya kan belum dilunasi. Makanya di sini muncul utang di posisi kredit ya. Jumlah ini dapat dari mana? Didapat dari penjumlahan ini. Oke. Udah ya. Nah, untuk tampilan T account-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, utang gajinya 98 di posisi kredit ini yang ini. Kemudian debitnya kan dalam proses, berarti yang di sini nih ya. Totalnya yang 98. Ini adalah yang sebelumnya yang tadi. Jadi setiap transaksi dibuat T account, nanti akan lama-lama menjadi banyak-banyak dan banyak kan gitu ya T account-nya. Nah, komponen yang ketiga tentang overhead pabrik ya. Jadi untuk overhead pabrik ini juga ada yang namanya bahan baku. Maksud saya ada overhead kontrol ya. Kemudian juga kalau di perusahaan jasa ada overhead jasa ya.
Oke, ini contohnya saja seperti ini. Di dalam overhead pabrik juga ada yang namanya barang dalam proses ya teman-teman. Misalkan saja seperti ini ya. Ini kan deskripsi, ini penjelasan sudah saya ringkas ya. Kurang lebih seperti ini nih ya. Contohnya, nah kreditnya apa? Kreditnya karena ini adalah overhead, teman-teman masukkan persediaan bahan baku. Kok bahan baku bukan overhead? Tidak. Karena kan memang overhead ini didapat dari bahan baku dan tenaga kerja tidak langsung, kan begitu. Jadi makanya ini kenapa ada persediaan bahan baku, karena dia ngambilnya dari sini. Makanya jumlahnya di sini ya, di kredit. Ya, mudah ya. Dan ini adalah aruskan untuk bentuk T account-nya ya. Barang dalam proses di debit seperti ini 129, kemudian kreditnya persediaan bahan baku masukkan di sini, persediaan baku di sini. Oke, mudah ya. Nah, ini adalah total dari sekian transaksi yang tadi dari awal hingga akhir ya, seperti ini. Jadi ada T account untuk usaha-usaha, persediaan bahan baku dalam proses, kemudian utang gaji, overhead control, ini untuk overhead tadi ya. Ada biaya dibayar di muka dan akumulasi penyusutan juga, karena memang kan ini kondisinya ada barang ya, ada barang otomatis ada penyusutan, kemudian ada pajak juga ya, makanya dia harus dibayar di muka dan seterusnya. Oke, masih pada bahan baku langsung ya teman-teman. Nah, langsung saja saya ke ini ya, ke jurnalnya ya. Jadi untuk jurnal atau mencatat biaya overhead pabrik ya. Kurang lebih seperti ini nih, pada saat kita ingin mencatat biaya overhead pabrik aktual atas bahan baku yang tidak langsung, kurang lebih seperti ini. Debitnya di biaya overhead control ya, pakai overhead control ya. Kemudian kreditnya adalah bahan baku, tinggal disesuaikan nominalnya berapa. Kemudian untuk mencatat overhead pabrik aktual atas tenaga kerja, berarti harus ada utang gaji di kreditnya ya enggak sih? Nah, untuk debitnya masih sama, biaya overhead control. Kemudian untuk mencatat kaitannya dengan pajak, ya, penyusutan dan seterusnya. Nah, debitnya tetap biaya overhead control sama dengan yang lain ya teman-teman. Yang membedakan adalah sisi kreditnya. Nah, dia ada utang gaji, ya, ada biaya dibayar di muka, ada akumulasi penyusutan. Oke. Mudah sih, ya nggak sih? Jadi untuk jurnal-jurnal juga nggak terlalu susah ya, masih mudah. Nah, untuk pencatatan biaya overhead pabrik di Insep ini hanya sebagai batas eh, pengetahuan ya, bahwa memang di Insep itu untuk biaya overhead pabrik secara berkala pada lembar pesanan. Lembar biaya pesanan kan tadi kita sudah sampaikan catatan apa saja sih yang akan disampaikan kan gitu. Nah, di dalamnya ada lembar biaya pesanan. Dua peristiwa umum yang menyebabkan pencatatan biaya overhead pabrik itu, yang pertama, penyusunan laporan keuangan yang memerlukan penilaian atas persediaan barang dalam proses, dan yang kedua adalah menyelesaikan pesanan yang biaya-biayanya harus dicatat. Nah, untuk tarif ya, rumusnya ini ya teman-teman. Untuk tarifnya sendiri, tarif overhead yang telah ditetapkan sama dengan perkiraan biaya overhead pabrik dibagi dengan perkiraan biaya tenaga kerja langsung ya. Rumus ini perlu diingat ya. Nah, ini contoh saja, misalkan di sini diketahui Insep ini ya, biaya overhead pabriknya yang akan datang itu 600.000 nih ceritanya diestimasikan. Sedangkan tenaga kerja langsungnya adalah 1,2 juta. Nah, tarif overhead yang ditetapkan untuk Januari itu 50%. Dapat dari mana nih 50%? 600 yang tadi, yang ini ya, ditambah dengan yang ini. Nah, untuk pembebanan biaya overhead pabriknya kurang lebih deskripsi seperti ini ya. Kita lihat dulu nomor pesanan kontaknya kita masukkan. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya berapa kita masukkan. Tarifnya kan tadi 50% dua-duanya ya. Tinggal kita hitung saja nih. 16 dikali 50% ketemu yang di sini dan seterusnya ya. Jadi ketahuan nih biaya overhead yang dibebankan berapa-berapa. Udah ya. Oke, ini untuk penjelasannya nanti teman-teman juga bisa dibaca sendiri ya. Nah, untuk biaya yang maksud saya biaya dari masing-masing pesanan, kalau teman-teman mau lebih jelas bisa dilihat di biaya ini ya, biaya atas pesanan. Jadi karena ada dua pesanan ya, 1203 dan 0101. Nah, teman-teman hitung dulu nih, karena ini kan ceritanya di contoh kasusnya adalah bulan Januari ya.
Terus dulu persediaan awalnya ya, berapa stok awal ya. Kemudian biaya di bahan bakunya berapa, terus tenaga kerjanya berapa, overheadnya berapa, kita masukkan nih masing-masing. Nah, jika sudah kita totalkan biayanya berapa, yang ini berapa ya. Jika sudah kita hitung nih bagaimana cara menghitungnya persediaan awal ditambah dengan biaya teman-teman ya. Jadi kita jumlahkan di sini. Oke, inilah yang namanya biaya atas pesanan. Oke, mudah kan? Nah, ini ini juga ayat jurnalnya ya, dari dua pesanan yang tadi. Teman-teman tinggal dibuat saja jurnalnya nih, debitnya adalah BDP ya. Overheadnya kreditnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan, tinggal dijumlahkan saja. Ini dapat dari mana? Didapat dari yang sebelumnya ya. Oke. Kemudian untuk yang pesanan 2 ini kan dipindahkan nih ke persediaan barang jadi, karena tadinya BDP kemudian berubah menjadi barang jadi kan gitu. Otomatis jurnalnya tinggal disesuaikan ya. Barang jadinya di debit, kemudian barang dalam prosesnya dikredit. Gitu. Angka tinggal disesuaikan saja. Nah, ini untuk penjurnalan ya pada saat nomor kontrak atau pesanan 1202 ini dikirim di awal bulan ya, sedangkan yang 1203 ini dikirim segera setelah proses pengerjaannya selesai. Ya, harga jual untuk pesanan tersebut adalah 35.000. Jadi ini loh teman-teman, jadi kondisinya kalau di perusahaan itu kan ada yang sudah jadi belum dikirim, ada yang sudah jadi tapi langsung dikirim, ada yang sedang dalam proses. Kan kita harus bisa menghitung berapa sih biaya dari masing-masing tadi ya, dari yang barang jadinya berapa, barang jadi sudah dikirim belum dikirim, barang dalam proses, nah kan gitu. Nah, ini untuk ayat jurnalnya teman-teman ya, tinggal dibuat saja, karena posisi kreditnya ini beban pokok penjualan ya, karena kan kondisinya barang itu sudah jadi ya. Kenapa ada beban pokok penjualan? Karena barangnya sudah jadi dan itu rencana akan dialokasikan ke pembeli kan gitu. Oke, nah debit kreditnya adalah persediaan barang jadi. Karena apa? Karena memang ambil barang kan dari barang jadi kan gitu ya. Nah, kemudian yang transaksi nomor 10 ini ada piutang usaha sama pendapatan. Ini pada saat proses pembeli membeli gitu ya. Membeli, kita kan harus mencatat yang namanya pendapatan ya. Berapa sih pendapatan Insep kan gitu. Nah, tergantung pembelinya. Apakah pembelinya akan membeli secara tunai, kontan, cash atau cash bank ya, atau membeli secara kredit. Kalau pembelinya membeli secara kredit, artinya di pihak pembeli dia menjadi utang ya. Di pihak Insep, di pihak kita ini menjadi piutang. Makanya ini piutangnya di debit ya. Kreditnya adalah pendapatan. Oke ya. Nah, ini untuk nomor 2 ini adalah penjelasan saja ya untuk membedakan, karena ini ada 50%. Jadi ada penghitungan 50% dari biaya tenaga kerja langsung ya. Ini di pesanan 0102. Artinya 5.000 ya, 5.000 US. Nah, jurnalnya kurang lebih seperti ini. Kalau posisinya dia ada 50% yang tadi, tinggal kita masukkan saja. Debitnya adalah persediaan barang dalam proses, kemudian kreditnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nilainya tinggal dimasukkan saja. Ya. Ini adalah aliran biaya dalam buku besar bentuk T secara keseluruhan ya teman-teman. Tadi kan ada penambahan ini ya. Akumulasi, ini biaya di muka, keterkaitan dengan pajak, ada biaya overhead kontrol, ada pabrik ini ya, biaya overhead pabrik yang dibebankan, ada pendapatan, ada piutang usaha, ada beban pokok penjualan ya, dan ada barang jadi. Jadi inilah sebenarnya aliran biaya yang ada di Insep ya, Insep Corporation selama bulan Januari saja ya. Nah, untuk lembar biaya pesanan ini juga penjelasan tadi isinya apa saja di dalamnya ya, terkait kegiatan si Insep ini ya. Jadi ada dua cara penomorannya di Insep, itu bisa menggunakan kode 01, ini artinya di bulan Januari, atau mungkin di perusahaan lain juga
bisa menggunakan kode angka ya, atau huruf maksud saya, bisa mix juga dengan angka, bisa 01, 0A atau 01A dan seterusnya. Itu bebas tergantung dari kebijakan manajemen ya. Itu apa? Untuk memudahkan saja pada saat menarik kode di sistem, kan begitu. Oke, nah ini adalah bentuk dari lembar biaya pesanannya. Ya teman-teman, seperti apa sih lembar biaya pesanan? Ya seperti ini kurang lebih, ada nama vendor, ada nama perusahaannya, nomor pesanan berapa, tanggal dimulainya, nama pelanggannya siapa, tanggal selesai kapan, deskripsinya apa saja nih, merakit dan menguji peralatan atletik yang dibuat berdasarkan pesanan untuk pengiriman kepada pelanggan. Ini adalah deskripsi lengkapnya, bahan baku berapa, tenaga kerja langsung berapa, overhead berapa, dan seterusnya. Dan ini adalah total biaya secara global. Ya, inilah yang dinamakan lembar biaya pesanan. Nah, bagaimana sih kalau misalkan ada biaya overhead yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah? Nah, ya tinggal kita buat jurnalnya saja ya, teman-teman ya. Berapa persen, misalkan dibuat 50% dari tenaga kerja langsung, misalkan dihitung kedamunya 5.500, jadi kita tinggal jurnalkan saja seperti ini. Pas ada dalam proses, kemudian ada nih di kreditnya adalah namanya biaya overhead pabrik yang dibebankan. Ya, artinya yang dibebankan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Tinggal dimasukkan angkanya. Oke. Nah, alternatif metode pencatatan dan beban biaya overhead pabrik ini Insaf menggunakan akun biaya overhead control ya, ada overhead control di sini atau akun pengendali ya untuk mencatat biaya overhead pabrik dan akun biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk membebankan biaya overhead pabrik pada barang dalam proses atau BDP. Beberapa perusahaan menggabungkan dua rekening ini menjadi satu rekening ya. Akun di perusahaan tersebut mencatat biaya overhead pabriknya pada kolom debit ya. Sedangkan pembebanan biaya overhead pabrik dicatat di kolom kredit. Nah, ini adalah beberapa alternatifnya ya. Oke, ini contoh bentuk akun juga ya. Di Insep kurang lebih misalkan ingin melihat biaya overhead kontrolnya, tinggal dibuat saja T akunnya, posisinya debit, dijumlahkan. Kemudian bedanya dengan biaya overhead pabrik dibebankan, ya tinggal dimasukkan saja angka-angkanya, karena dia posisinya kredit berarti di sebelah sini dijumlahkan gitu ya. Nah, untuk penghapusan nilai buku biaya overhead yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah, ini teman-teman ya tinggal disesuaikan saja ya. Sejumlah perusahaan memiliki keperlakuan yang beragam terhadap biaya overhead yang dibebankan terlalu rendah atau terlalu tinggi ya. Sama seperti perusahaan lainnya, Insaf membebankan biaya beban pokok penjualan menggunakan biaya overhead pabrik dibebankan terlalu rendah. Jadi intinya adalah begini loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau membebankan biaya overhead terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu kita bisa kita alihkan ke beban pokok penjualan gitu loh maksudnya ya. Makanya di sini ada yang namanya di jurnalnya ya, di posisi debit ini ada beban pokok penjualan. Nah, tinggal lawannya saja nih. Kan tadi kita sudah ada overhead pabrik kontrol overhead kontrol dengan overhead pabrik yang dibebankan. Nah, kita tinggal masukkan saja sebenarnya overhead kontrolnya di kredit ya, yang dibebankannya di debit seperti yang tadi alternatif tadi ya, yang di slide sebelumnya. Jadi ya cukup seperti ini aja jurnalnya, biaya overhead pabrik dan beban pokok pada debit ya, angka yang tinggal dimasukkan, dan kreditnya adalah biaya overhead control. Oke, ini untuk penjelasannya ya teman-teman, nanti teman-teman bisa disimak kembali jika ingin lebih jelas. Oke, ini contohnya cara menghitung ya biaya overhead pabrik yang dibebankan terlalu rendah ya. Seperti ini kurang lebihnya ada tiga deskripsi pesanan ya. Statusnya kita harus tulis ya.
oh ternyata yang 1203 ini terjual, sudah terjual posisinya, yang 01 ini barangnya statusnya barang jadi, yang berikutnya ternyata ini barang dalam proses. Nah, kita hitung nih biaya overhead yang dibebankannya berapa, gitu kan. Nah, kalau tadi ada penjelasan di sini ya, bahwa biaya overhead pabrik yang dibebankan terlalu rendah mewakili 5%. Didapat dari mana nih 5%? Dapat dari pengurangan biaya yang terlalu rendah dikurangkan dengan overhead yang dibebankan yang di sini, ya. Jadi tinggal dirubah saja angkanya, bebannya kira-kira 5% nih, kita hitung nih. 5% dikali dengan 8.000 ketemu di sini, ya, dan seterusnya. Jumlahnya di sini yang biaya overhead yang dibebankan $49.000, kemudian beban 5%-nya 2.450. Oke. Nah, ayat kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya. Ini untuk kasus yang mengalokasikan biaya overhead yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah, ya. Jadi ada lebih banyak akunnya, ya. Posisi debitnya adalah biaya overhead pabrik dibebankan, yang tadi 49.000 masukkan ke sini, ya. Terus rinciannya nih, yang dalam proses berapa, kemudian barang jadinya berapa, beban pokok penjualnya berapa. Nah, kreditnya tetap biaya overhead kontrol jumlahnya, gitu. Oke, ini masih sambungannya, ya. Nah, jadi untuk bisa melihat nih, mana sih biaya yang belum, maksud saya kita bisa melihat nih, biaya mana sih yang dilakukan sebelum alokasi dan yang sudah alokasi, kan gitu. Ya, yang sebelum alokasi di sini jumlahnya ada 3. Maksudnya ada 3 bagian karena memang ada 3 pesanan ya. Jumlahnya berapa, jumlahnya ada di sini total biayanya. Nah, prosentasenya ini dapat dari mana? Bisa dapat 24%. Dapat dari 77.000 ini dibagi dengan jumlah secara keseluruhan ya, 317.000 dikali dengan 100. Ketemu prosentasenya di sini. Nah, terus kita jumlahkan. Jadi kita bisa mengetahui berapa sih prosentase total biayanya dari 3 pesanan tersebut ya. Nah, kemudian setelah tadi udah ketemu rasio atau prosentasenya, kita kalikan dengan total biaya yang terendah yang tadi ya, yang 2.450. Nah, kita masukkan di sini nih angkanya. Oh, ternyata pesanan untuk 1203 ini nilainya jadi 588 nih, gitu kan, dan seterusnya. Jadi kita akan tahu ya kontribusi dari tiap biaya yang dibebankan, biaya overhead yang dibebankan terlalu rendah ya, ini ya, dapatnya segini proporsinya gitu loh. Nah, singgung sedikit tentang biaya normal, aktual, dan standar. Untuk biaya normal atau normal costing ini merupakan biaya pesanan yang dihitung dengan cara menambahkan biaya bahan baku, tenaga kerja aktual dengan biaya overhead yang dibebankan menggunakan tarif yang telah ditetapkan sebelum dan dasar alokasi aktual. Sedangkan untuk actual cost, ini biaya pesanannya dihitung dengan cara menambahkan biaya bahan baku, tenaga kerja aktual dengan biaya overhead yang dibebankan menggunakan tarif overhead aktual dan dasar alokasi aktual. Nah, bedanya dengan yang namanya standar cost ya. Kalau standar cost ini biaya pesanan yang dihitung dengan cara menambahkan biaya bahan baku dan tenaga kerja standar yang dianggarkan. Nah, bedanya di sini ya. Dengan biaya overhead yang dibebankan menggunakan tarif overhead standar atau dianggarkan dan dasar alokasi aktual. Jadi ketiganya ini berbeda ya. Nah, untuk menentukan pilihan antara perhitungan biaya aktual dan perhitungan biaya normal ya, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan nih teman-teman. Yang pertama, trade-off antara perhitungan biaya aktual dan perhitungan biaya normal pada dasarnya melibatkan kecepatan, kemudahan, dan ketepatan informasi. Berikutnya, perhitungan biaya aktual mengharuskan manajemen untuk menunggu hingga biaya aktual diketahui. Kalau nggak diketahui gimana, Bu? Kalau misalkan nggak diketahui, kita harus cari dulu ya biaya aktualnya berapa. Atau kita juga bisa membandingkan jenis produk yang sama di perusahaan yang di sebelah, atau mungkin perusahaan yang ada di pasaran, atau mungkin kita bisa melihat harga yang ada di pasaran. Kan gitu. Jadi kita harus ketahui dulu ya,
realisasinya kurang lebih berapa gitu loh. Kemudian yang ketiga, perhitungan biaya normal merupakan kesepakatan yang wajar yang hanya menggunakan perkiraan pada biaya-biaya tidak langsung. Oke, ini adalah langkah-langkah dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan ya teman-teman. Pertama ya kita harus tentukan dulu dasar alokasinya. Untuk apa sih? Untuk menghitung beberapa tarif yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, memperkirakan biaya overhead untuk masing-masing biaya. Yang ketiga, menentukan beberapa tarif yang telah ditetapkan dengan membagi perkiraan biaya overhead dengan dasar perkiraan alokasi. Yang berikutnya, kita harus mencatat biaya langsung yang dikeluarkan untuk setiap pesanan. Ya. Yang kelima, membebankan biaya overhead menggunakan tarif yang telah ditetapkan saat pesanan telah selesai atau ketika menyusun laporan keuangan. Dan yang keenam, jika terdapat biaya overhead pabrik yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah, yang tadi ya, contoh kasus yang tadi, ini keduanya catat di dalam beban pokok penjualan atau dialokasikan ke beban pokok penjualan dan persediaan akhir. Oke, untuk perusahaan jasa kita singgung sedikit ya teman-teman. Ya, sebenarnya ngapain sih untuk perusahaan jasa kita harus menghitung biaya segala? Nah, ini sebenarnya lebih kepada tujuan melihat atau untuk menilai profitabilitas ya. Profitabilitas itu kan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Berapa sih biaya yang diuntungkan dari tiap pelanggan yang selama ini ada gitu kan, terkait dengan jasa yang sudah kita berikan. Nah, ini adalah beberapa gambaran contoh saja kaitan dengan perusahaan jasa ya teman-teman. Jadi ada yang namanya Anything is Impossible atau IEP Incorporation. Ini membeli barang dalam proses kurang lebih segitu ya angkanya ya. Nah, yang mewakili satu pesanan dalam yang masih dalam proses. Nomor kontraknya adalah 782 ya. Ada biaya tenaga kerja langsungnya sekian, kemudian biaya overheadnya sekian ya. Nah, diasumsikan bahwa IEP ini memiliki informasi berikut untuk Januari ya. Bulan pertama tahun fiskal. Nah, ini adalah deskripsinya ya teman-teman. Jadi biaya gajinya berapa ya per bulan. Di dalamnya ada apa aja nih di 252.000 ini? Ternyata ada biaya bahan, ada biaya tenaga kerja langsung ya, kemudian barang dalam proses, kemudian nomor kontraknya juga ada yang beda-beda, ada yang 783, ada 784 dan seterusnya. Jumlahnya berapa? Ini juga ada semua di situ. Ya. Poin yang kedua ini biaya persediaan tidak langsung sebesar sekian, ini dibebankan pada biaya overhead jasa. Ya, jadi ada biaya persediaan jasa ya. Kemudian yang berikutnya ini ada utilitas dan biaya lainnya dikreditkan ke utang usaha. Jadi kan ada utang usaha juga dong pastinya, nggak mungkin semuanya tunai ya kan. Ada porsi pajak juga yang harus dilibatkan, ada asuransi juga, penyusutan juga. Ini hampir sama yang tadi yang sebelumnya ya. Cuman bedanya kalau tadi berupa barang ya, kalau ini berupa jasa. Gitu. Ini masih sambungan. Ini dipetakan sama si IEP ini tarif overheadnya ya itu 100 per jam, 100 US dollar per jam ya kerja asosiasinya ya. Biaya overhead tahunannya adalah 2 juta dan 20.000 jam per asosiasi. Artinya kan kita juga harus mendetailkan begitu kan, dari sekian kontrak yang ada, jumlah jamnya berapa aja semuanya. Nah, kita hitung nih berapa total biaya overhead jasa yang harus bebankan kan ya. Jadi total jam yang kita jumlahkan, kemudian kita kalikan dengan 100 didapat dari sini ya. Ketemu deh yang namanya 170.000 US dollar. Nah, untuk deskripsi dari kontrak yang lain ini juga ada ya teman-teman. Jadi si IEP itu tidak memiliki persediaan, kan memang dia produknya jasa, jadi tidak memiliki persediaan barang jadi dong, ya enggak. Ada informasinya juga bahwa 782 dan 783 ini telah diselesaikan pada tanggal 31 Januari dan dibedakan dari barang dalam proses ya. Kemudian biaya kontaknya dari
masing-masing ini ya. Ada ini 782, ini 783, totalnya sekian. Nah, untuk overhead-nya, overhead yang dibebankan, karena dia, ini contohnya saja misalkan dibebankan terlalu tinggi, 3.600 ya, tinggal dikalkulasikan gitu ya. 166 dikurangi dengan biaya overhead yang dibebankan. Nah, ya. Kemudian jurnal penutup untuk biaya overhead jasa dan biaya overhead jasa dibebankan mengakibatkan kelebihan. Kan memang tadi kan dibebankan terlalu tinggi, artinya di sini juga ada surplus ya. Nah, untuk biaya overhead jasa sebesar sekian, ini yang dikreditkan untuk biaya jasa yang ditagih. Jadi kalau di jasa ada yang namanya biaya jasa yang ditagih, teman-teman. Oke, berapa sih ini nilainya ya, biaya pemasarannya berapa, dan seterusnya. Nah, ini dianggap sebagai utang usaha. Ya, ada 3 perbedaan utama dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan ya pada perusahaan manufaktur dan jasa. Yang pertama adalah perusahaan jasa umumnya menggunakan bahan baku langsung yang lebih sedikit ya, karena kan memang dia produknya jasa, berbeda dengan perusahaan manufaktur. Dia akan lebih membutuhkan bahan baku lebih banyak. Kemudian yang kedua, akun-akun biaya overhead untuk perusahaan jasa ini memiliki nama yang sedikit berbeda ya. Jadi ada yang namanya biaya overhead kontrol ya, tapi kalau di jasa ada yang namanya biaya overhead jasa yang dibebankan. Kemudian yang ketiga, barang atau jasa jadi perusahaan jasa dibebankan pada biaya jasa yang ditagih ya. Kalau yang di manufaktur kan namanya beban pokok penjualan. Nah, kalau untuk perusahaan jasa namanya bukan beban pokok penjualan tetapi biaya jasa yang ditagih. Jadi ada perbedaannya ya. Yang kelima, permasalahan etis dan perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Ya, teman-teman, harga pesanan biasanya tergantung pada biaya yang dicatat untuk pesanan tersebut ya. Saya rasa jelas kalimatnya yang tadi. Nah, kita masuk ke penyebab ketidaksesuaian dalam perhitungan biaya. Kenapa sih terkadang biaya itu tidak sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan begitu? Itu terjadi bisa jadi karena kesalahan pada proses penyelesaian atau mungkin membebankan biaya pada pesanan atau kategorinya yang salah memang, atau bisa jadi kesalahan dalam menyajikan biaya itu sendiri. Ya, cara yang lain yang memungkinkan timbulnya kesalahan itu bisa dengan memilih untuk mengalokasikan biaya overhead menggunakan metode yang memberikan hasil yang paling menguntungkan. Jadi, mana sih hasil yang paling menguntungkan? Nah, itu juga bisa menjadi solusi ya, daripada berusaha untuk menemukan dasar alokasi yang benar-benar mewakili penggunaan sumber daya yang takutnya waktunya tidak cukup begitu ya. Karena kan dikejar dengan produksi dan kanan seterusnya gitu kan, jadi bisa menjadi solusi yang tadi itu. Nah, untuk contoh teman-teman, ini kan ini hanya gambaran bagaimana teman-teman membuat deskripsi biayanya saja. Ini contoh dari 2 pesanan yang tadi ya, bahan bakunya berapa, bahan baku langsungnya, kemudian tenaga kerja langsungnya berapa, tinggal ditotalkan saja. Nah, bedanya dengan yang bawah, kalau yang bawah ini kan ceritanya tarif overhead-nya adalah 50% ya. Didapat dari 48 yang ini, biaya overhead untuk bulan November ini dibagi dengan jumlah biaya tenaga kerja langsung yang dari sini 96 ya. Jadi 50%. Artinya kan teman-teman harus menghitung ya, menghitung lagi untuk yang 50%-nya ini ya. Jadi yang ini bahan baku langsung ini sama dengan yang atas, tenaga kerja langsung sama. Nah, bawahnya ini dia yang membedakan biaya overhead yang dibebaskan 50% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, kita hitung di sini ya teman-teman. Dari mana ngambilnya? Dari tenaga kerja langsung, berarti di sini. 50% dikali dengan 24.000, ketemu 12.000 dan seterusnya, kita jumlahkan. Gitu. Ini juga masih sambungan dari contoh yang tadi ya. Ini manakala biaya overhead-nya dibebankan 80%, jadi caranya sama ya.
Kemudian kalau ini adalah dasar alokasi ya. Jadi metode alokasi untuk menghasilkan pendapatan yang berbeda ya. Jadi ini ada tenaga kerja langsung dan bahan baku langsung. Tinggal dihitung saja sih teman-teman dan dijumlahkan. Gitu. Mudah ya. Nah, yang terakhir ini adalah mengelola project. Ya. Ada pesanan ya, tadi kan sudah saya sampaikan di awal bahwa pesanan itu kan sesuatu yang membedakan dengan yang lain kan gitu. Kemudian ada proyek. Nah, kalau proyek ini pesanan yang rumit ya, misalkan jembatan. Nah, kalau kita disuruh untuk membuat jembatan gitu, misalkan pesanannya, ini kan butuh waktunya lama biasanya ya nggak sih? Atau bisa jadi dalam pembuatan jembatan itu kita membutuhkan developer lain atau subkontraktor yang berbeda. Nah, itu kan juga butuh waktu. Makanya kenapa dikatakan proyek ya? Biasanya dievaluasi berdasarkan persentase penyelesaian dalam batas waktu tertentukan. Jadi tapi tetap harus jelas ya batas waktunya dalam proses jembatan tadi, pembuatan jembatan. Ini hanya contoh saja grafik evaluasi proyek, misalkan dianggarkannya 4,8 ya teman-teman. Kemudian aktualnya nih, realisasinya ternyata lebih dari 4,8 nih. Nah, kan ada gap selisih di sini. Nah, ini adalah biaya tambahan maksudnya, sekian selisih, sebesar nilai selisihnya. Nah, dari sisi sumbu X-nya adalah persentase penyelesaiannya bisa mencapai titik 60% gitu loh ya. Dan yang sumbu Y-nya ini satuan dalam jutaan dolar. Nah, yang kedua ini adalah grafik pada saat persentase penyelesaian yang tadi kan dimintanya diestimasikan 60% itu selesai di bulan yang kalau nggak salah tadi bulan berapa tadi itu yang di depan ya. Nah, kemudian ternyata realisasinya ini bisa di titik antara range 50 dan 60. Artinya kan dia lebih cepat ya, 10% lebih cepat dari yang dianggarkan. Dia berhasil di titik 50 di bulan yang ke-14. Kan gitu. Jadi kita bisa melihat dari sisi pesanan juga, tetapi kalau untuk proyek juga kurang lebih kita bisa petakan seperti ini ya. Kita buat grafik seperti ini akan lebih kelihatan. Gitu ya. Jadi dua-duanya mudah ya untuk bisa melihat biaya berdasarkan pesanan. Nah, ini untuk penjelasannya yang tadi saya sudah sampaikan ya, tapi sih kurang lebih sama ya, sama yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti teman-teman juga bisa dibaca kembali lagi ya. Oke, cukup ya. Selesai untuk paparan materi di pertemuan hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Harus dipelajari ya. Tentunya jangan lupa sampaikan keywordnya. Sudah ada di tengah-tengah video saya. Sampaikan dan ketik di kolom komentar ya. Berikut ulasan kesimpulannya. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat materi kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.